Kita perlu membedakan antara kepandaian dan hikmat. Karena dalam realitas sehari-hari, antara kepandaian dan hikmat tidak selalu berjalan seiring. Tidak jarang kita temui bahwa ternyata ada orang yang pandai namun tidak berhikmat. Terbukti keputusan-keputusan yang ia buat acap kali meleset dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alhasil, walaupun ia pandai namun kehidupannya berantakan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar orang dapat memperoleh hikmat tersebut? Dengan memahami jawaban atas pertanyaan ini, maka saudara akan mengetahui jalan untuk mengalami kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Itulah kehidupan yang bermutu dan yang tidak akan saudara sesali, namun syukuri. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang sangat membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, hubungi segera nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Kita perlu membedakan antara kepandaian dan hikmat. Karena dalam realitas sehari-hari, antara kepandaian dan hikmat tidak selalu berjalan seiring. Tidak jarang kita temui bahwa ternyata ada orang yang pandai namun tidak berhikmat. Tentang hal tersebut, dalam bukunya yang berjudul The Intelligent Trap, Why Smart People Make Stupid Mistakes, atau Perangkap Kecerdasan, Mengapa Orang Cerdas Membuat Kesalahan yang Bodoh, David Robson, redaktur pada majalah sains populer New Scientist, menyebut nama Kary Mullis sebagai contoh dari seorang yang cerdas namun tidak berhikmat. Kary Mullis adalah seorang doktor dalam bidang biokimia dari University of California, Berkeley, salah satu perguruan tinggi yang sangat ternama di dunia. Bukan itu saja, Mullis adalah juga seorang pemenang hadiah Nobel untuk bidang kimia pada tahun 1993. Dari situ saja tidak perlu diragukan lagi bahwa Kary Mullis adalah seorang yang sangat cerdas. Namun, apakah ia seorang yang berhikmat? Walaupun Mullis adalah seorang sarjana yang sangat pandai, namun ternyata ia adalah orang yang sangat mempercayai astrologi, yaitu keyakinan bahwa nasib orang ditentukan oleh posisi bintang-bintang di langit. Ini adalah kepercayaan yang sejenis dengan horoskop yang populer di antara anak-anak remaja zaman dahulu. Yaitu bahwa orang yang lahir di antara tanggal dan bulan sekian memiliki bintang ini atau itu. Seperti Sagittarius, Leo, Virgo, Gemini, dan sejenisnya. Lalu dari minggu ke minggu keluarlah ramalan yang dimuat di surat kabar atau majalah. Bahwa minggu ini orang yang berbintang Sagittarius akan enteng rezeki. Sedangkan orang yang berbintang Gemini jangan melakukan perjalanan keluar kota. Sebab ia akan dihalangi oleh bintang Taurus. Bayangkan. Pemenang hadiah Nobel, suatu penghargaan yang luar biasa bergengsi bagi seorang ilmuwan. Ternyata penyandangnya percaya kepada hal-hal seperti itu.
Itu hanya salah satu contoh dari kenyelenehan atau kekonyolan yang dipercaya oleh Gary Mullis. Masih banyak lagi kepercayaan kontroversial yang sangat ia yakini. Kehidupan Gary Mullis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya kepandaian dan hikmat adalah dua hal yang berbeda. Pada umumnya kepandaian diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengingat informasi, serta kecakapan untuk berpikir secara kritis, yang kesemuanya nampak pada nilai akademis maupun prestasi intelektual yang dicapai orang tersebut. Sehingga orang yang meraih gelar sarjana, lulus dengan predikat summa cum laude, memiliki IQ yang tinggi, apalagi kalau di atas angka 130, dipandang sebagai orang yang pandai. Lain halnya dengan hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan kebenaran secara tepat dalam kehidupan nyata. Sehingga bila ukuran dari kepandaian adalah prestasi akademik ataupun IQ, maka ukuran dari hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang benar. Itulah keputusan yang menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Kedua tadi yaitu kepandaian dan hikmat tidak selalu berjalan seiring. Memang ada orang yang pandai dan berhikmat. Namun ada juga orang yang pandai, gelar kesarjanaannya berderet-deret, tulisan-tulisannya dalam jurnal ilmiah bertumpuk-tumpuk, namun ia tidak berhikmat. Terbukti keputusan-keputusan yang ia buat acap kali meleset dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alhasil, walaupun ia pandai, namun kehidupannya berantakan. Pertanyaannya sekarang adalah, manakah yang lebih diperlukan dalam kehidupan ini? Kepandaian atau hikmat? Tentu kedua-duanya diperlukan. Kepandaian diperlukan dan hikmat juga tidak boleh diabaikan. Namun, kalau menyangkut mutu kehidupan dan kebahagiaan atau kehidupan yang lebih baik, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hikmat lebih menentukan. Sebab sepandai apapun seseorang, kalau ia tidak mampu membuat keputusan dengan benar, maka bukan saja hidupnya akan berantakan, ia juga akan mengakibatkan kehidupan orang lain menjadi porak-poranda. Memang hikmat sangatlah diperlukan. Sedemikian pentingnya hikmat tersebut, sehingga di antara 66 kitab dalam Alkitab, satu kitab dikhususkan untuk membicarakan tentang hikmat, yaitu kitab Amsal. Di dalamnya antara lain dikemukakan tentang bagaimana orang dapat memperoleh hikmat. Hal tersebut ditulis di dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 6. Apabila saudara mengharapkan kehidupan yang lebih baik, perhatikanlah nasihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Mari kita membacanya. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Di sini penulis Amsal menempatkan dirinya seperti seorang ayah yang sedang memberi nasihat kepada anaknya. Itu sebabnya ia menyapa pembaca tulisannya dengan kata, hai anakku. Selain itu, ia menyandingkan hikmat dan kepandaian. Sebagaimana yang telah kita lihat di bagian awal dari uraian firman Tuhan ini, hikmat dan kepandaian merupakan dua hal yang berbeda dan tidak selalu berjalan seiring. Namun, orang yang berhikmat memang patut disebut sebagai orang yang pandai. Di dalam hal ini bukan pandai dalam bidang akademik belaka,
namun pandai dalam hal membuat keputusan-keputusan yang tepat. Lebih jauh, di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, dikemukakan tentang bagaimana agar orang memiliki hikmat, yaitu dengan menjelaskan siapakah orang yang berhikmat itu. Disebutkan bahwa orang yang berhikmat akan yang pertama menghargai hikmat. Saya ulang, yang pertama, orang yang berhikmat adalah orang yang menghargai hikmat. Dengan kata lain, kalau saudara ingin memperoleh hikmat, yaitu agar saudara menjadi orang yang berhikmat, maka hargailah hikmat itu. Prinsip ini dikemukakan dalam Amsal pasal 2 ayat 3-5 yang telah kita baca tadi. Hal itu juga dikemukakan oleh Sokrates, seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal dan yang hidup 2400 tahun yang lampau. Alkisah, seorang pemuda datang menemui Sokrates. Kepada pemuda itu, filsuf yang berbadan kekar tersebut bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Orang muda tadi menjawab, "Oh Sokrates yang agung, aku datang kepadamu untuk meminta hikmat." Tanpa banyak bicara, Sokrates mengajak pemuda itu berjalan keluar dari rumahnya, membawanya ke pantai, lalu masuk ke dalam laut sampai tinggi air laut mencapai dada mereka. Selanjutnya, Sokrates bertanya kembali kepada pemuda tersebut, "Apa yang engkau inginkan?" Pemuda ini kembali menjawab, "Aku menginginkan hikmat, ya Sokrates yang bijak." Tanpa berkata apa-apa, Sokrates mencengkeram bau pemuda tadi dan menenggelamkan si pemuda itu ke dalam air. Tentu saja pemuda ini meronta-ronta dan berupaya untuk keluar dari dalam air. Namun Sokrates terus memegang bau anak muda itu dan menahannya agar tetap tenggelam. 30 detik kemudian, Sokrates mengendorkan tekanan tangannya dan membiarkan si anak muda keluar dari air. Sementara sang pemuda bernafas dengan menggap-menggap. Sokrates bertanya lagi, "Apa yang kau inginkan?" Pemuda yang sedang merasa kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Sokrates terhadap dirinya itu menjawab, "Aku minta hikmat, ya Sokrates yang mulia." Mendengar jawaban pemuda, kembali Sokrates menenggelamkannya ke dalam air. 30 detik, 35 detik, 40 detik kemudian, baru Sokrates membiarkan pemuda yang keluar dari dalam air dan bertanya lagi kepadamu, "Apa yang kau inginkan, hai anak muda?" Dengan nafas yang tersengal-sengal, pemuda ini menjawab, "Aku minta pengetahuan dan hikmat." Tanpa menunggu pemuda ini menyelesaikan jawabannya, Sokrates sudah langsung menenggelamkannya lagi ke dalam air. 40 detik berlalu. 50 detik kemudian, baru ia membiarkan si pemuda menaikkan kepalanya ke permukaan air. Sementara sang pemuda dalam keadaan sempoyongan karena hampir kehabisan napas. Sokrates bertanya lagi, "Apa yang engkau inginkan?" Kali ini dengan tenaga yang tersisa, pemuda tersebut menjawab, "Udara, aku memerlukan udara." Sambil tersenyum dan menepuk-nepuk bau si pemuda, Sokrates berkata, "Kalau engkau menginginkan hikmat seperti engkau memerlukan udara, barulah engkau akan memperolehnya." Dengan bertindak dan berkata seperti itu, Sokrates mengajar anak muda tadi bahwa untuk memperoleh hikmat diperlukan upaya yang sungguh-sungguh serius. Sikap yang serius seperti orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Artinya, hanya bila orang menghargai hikmat, sehingga untuk memperolehnya ia berjuang seperti orang yang mempertahankan kehidupannya, barulah orang itu akan memperoleh hikmat tersebut. Prinsip inilah yang disampaikan dalam Amsal pasal 2 ayat 3-5 tadi sebagai berikut. "Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Di ayat 4 diutarakan bahwa orang yang ingin memperoleh hikmat harus berupaya untuk mencarinya seperti orang yang mencari perak
dan mengejarnya seperti orang yang mengejar harta terpendam. Perlu dipahami bahwa mencari dan mengejar adalah berbeda dengan menemukan secara tidak sengaja. Mencari dan mengejar merupakan upaya yang disengaja dan yang dilakukan dengan segenap hati atau bukan sambil lalu. Hal itu sama seperti orang yang mencari hasil tambang yang berharga seperti emas atau permata. Orang tersebut harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ia bersedia berjalan menembus hutan yang lebat, mendaki gunung yang terjal, dan menjelajah wilayah yang sebelumnya tidak pernah dilalui oleh manusia. Memang ada juga orang yang menemukan lokasi tambang secara tidak sengaja. Hal itulah yang terjadi pada tahun 1905. Yaitu ketika tim baseball dari kota Rhyolites dan Beatties bertanding di daerah Mojave Desert, Nevada. Saat itu penjaga base pertama dari tim Rhyolites adalah William Griffiths. Melihat bola meluncur ke arahnya, William Griffiths bersiap-siap untuk menangkap bola tersebut. Namun ternyata ketika bola itu menghantam tanah, ia mengenai sebutir kerikil sehingga memantul ke arah yang melenceng. Dengan merasa sedikit kesal, Griffith berjalan menuju ke arah kerikil tersebut, memungutnya dengan maksud membuangnya. Ketika hampir saja membuang kerikil tersebut, ia melihat sesuatu yang menarik pada kerikil itu. Tanpa banyak bicara, ia memasukkan kerikil tersebut ke dalam saku celananya dan meneruskan pertandingan. Seusai pertandingan, William Griffiths masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu kamar dan memeriksa kerikil yang ia temukan tadi. Jelas terlihat bahwa batu kerikil itu mengandung emas di dalamnya. Malam harinya, dengan diam-diam, Griffiths kembali ke lapangan baseball yang telah sepi itu. Dengan menggunakan sebuah lentera, selama beberapa jam ia memeriksa beberapa bagian dari lapangan tersebut guna mencari kerikil-kerikil seperti yang ia temukan tadi. Sesudah memperoleh seember penuh kerikil seperti itu, ia kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, ia memeriksakan kerikil-kerikil tersebut kepada ahli pertambangan. Dan didapati bahwa kerikil itu memang benar mengandung emas. Segera ia mencari uang pinjaman dan membeli wilayah di sekitar lapangan tersebut. Dari situ lahirlah pertambangan emas yang diberi nama First Base, sesuai dengan nama asal muasal penemuan emas di sana. Tentu saja sebagai akibat, Griffiths menjadi seorang yang kaya raya. Selain itu, penemuan tersebut juga mengakibatkan wilayah Rhyolites yang berada di dekat tempat tersebut berkembang menjadi sebuah pertambangan emas yang penting di masanya. Kisah nyata seperti ini sangatlah jarang terjadi. Pada umumnya lokasi pertambangan tidak ditemukan secara kebetulan seperti itu. Namun melalui suatu upaya pencarian yang serius. Upaya pencarian yang tidak mudah, penuh tantangan, dan yang rela dijalani oleh para pencari tambang. Karena mereka mengetahui nilai yang sangat berharga dari hasil tambang yang sedang mereka cari. Sikap penghargaan seperti itu pula lah yang harus ada dalam diri orang yang berharap untuk memperoleh hikmat dan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Karena ia menghargai hikmat dan mengetahui pentingnya hikmat bagi kehidupannya, maka ia bersedia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Yang kedua, orang yang berhikmat adalah orang yang menghormati Tuhan. Saya ulangi. Yang kedua, orang yang berhikmat adalah orang yang menghormati Tuhan. Tentang hal tersebut di ayat 5 dan 6 ditulis seperti demikian. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Di ayat 5 disebutkan bahwa orang yang sungguh-sungguh menghargai hikmat, yaitu seperti yang ditulis di ayat 4, maka ia akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Lebih jauh, di ayat 6 dijelaskan bahwa sikap takut kepada Tuhan dan pengenalan akan Allah ini sangatlah penting.
Sebab Tuhanlah yang memberi hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Mengenai hal ini perlu dipahami bahwa di dalam Alkitab disebutkan tentang adanya dua macam hikmat. Hikmat yang pertama adalah hikmat yang berasal dari dunia. Hal tersebut antara lain ditulis di dalam Yakobus pasal 3 ayat 15. Sedangkan hikmat yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Yaitu yang antara lain ditulis di dalam Amsal pasal 2 ayat 6 yang telah kita baca tadi. Secara sekilas, kedua hikmat tersebut nampak mirip. Namun sesungguhnya sangatlah berbeda. Apabila hikmat yang berasal dari Tuhan tidak terlepas dari sikap takut kepada Tuhan, maka hikmat yang dari dunia tidak memedulikan kehendak Tuhan, namun semata-mata mendahulukan kepentingan pribadi. Karena itu, prinsip dari hikmat yang berasal dari dunia adalah kalaupun bertentangan dengan kehendak Tuhan, akan tetap aku jalankan asal menyenangkan diriku. Hikmat seperti itulah yang antara lain digambarkan melalui kisah tentang kancil yang mencuri timun. Ini adalah dongeng anak-anak yang saya rasa sudah pernah mendengarnya. Alkisah, seorang petani mendapati bahwa beberapa buah timun dalam kebunnya telah hilang karena dicuri. Ia menduga pasti hal tersebut adalah perbuatan dari seekor kancil. Oleh karena itu, ia memasang sebuah perangkap guna menangkap si kancil. Singkat cerita, sang kancil terjebak dan tertangkap oleh Pak Petani. Petani tersebut memasukkan si kancil ke dalam sebuah kurungan ayam dan menaruh sebuah batu yang cukup besar di atas kurungan tersebut agar si kancil tidak dapat menggulingkan kurungan tadi dan keluar dari dalamnya. Kemudian ia berkata, "Aku akan pergi ke pasar membeli bahan untuk bumbu sate. Aku akan menyate kancil ini." Tidak lama kemudian lewatlah anjing milik Pak Petani di dekat kurungan tersebut. Ia bertanya kepada si kancil, "Mengapa engkau berada dalam kurungan ini?" Dengan wajah yang tersenyum gembira, si kancil berkata, "Aku akan diambil menantu oleh Pak Petani." Si anjing bertanya, "Mengapa engkau yang diambil menantu dan bukan diriku? Bukankah engkau telah banyak merugikan Pak Petani, sedangkan aku telah banyak membantu dirinya?" Dengan memasang wajah yang polos, si kancil menjawab, "Ya memang sudah rezekiku. Namun kalau engkau memang ingin menjadi menantu Pak Petani, aku bersedia menyerahkan tempatku ini kepada dirimu." Sang anjing merasa heran dan bertanya, "Benarkah itu?" Dengan wajah yang dibuat searif mungkin, si kancil berkata, "Tentu, karena engkau adalah sahabatku. Kulirkanlah batu yang di atas kurungan ini supaya aku dapat keluar dan engkau ganti masuk ke dalamnya." Memercayai kata-kata si kancil, maka sang anjing menggulirkan batu di atas kurungan tadi. Sekarang si kancil dapat keluar dari dalam kurungan dan ganti si anjingnya masuk ke dalamnya. Kemudian sambil berlari menjauh, si kancil berkata kepada sang anjing, "Jangan lupa mengirim kepadaku undangan pesta pernikahanmu dengan putri Pak Petani." Dongeng yang sangat terkenal ini memberi pelajaran agar orang jangan bersikap dungu seperti sang anjing dan pentingnya berhati-hati terhadap kata-kata yang licin dan menjebak seperti yang diucapkan oleh si kancil. Kata-kata licin yang menggambarkan hikmat dari dunia. Cerdik namun merugikan orang lain. Bukan hikmat dari dunia seperti itulah yang kita perlukan. Tetapi hikmat yang datangnya dari Tuhan. Itulah hikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang berjalan seiring dengan sikap menghormati Tuhan. Sikap menghormati yang sedemikian dalamnya. Sehingga tidak ada kata lain yang dapat digunakan untuk menggambarkannya. Kecuali kata takut. Seperti yang disebut di dalam Amsal pasal 2 ayat 5 tadi. Sebagaimana yang berkali-kali telah saya jelaskan. Kata takut kepada Tuhan di sini bukanlah dalam arti takut kepada sesuatu yang membahayakan. Seperti perasaan takut terhadap hewan buas atau orang yang berniat jahat. Bukan. Tetapi takut dalam pengertian perasaan hormat yang sangat mendalam. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan akan memperoleh hikmat dari Tuhan.
hikmat yang sesuai dengan kehendaknya, yang sangat berharga bagi kehidupan kita, dan yang akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Sekarang yang ketiga, orang yang berhikmat adalah orang yang menaati firman Tuhan. Saya ulang, yang ketiga, orang yang berhikmat adalah orang yang menaati firman Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan ini diutarakan dalam Amsal pasal 2 ayat 1-2 sebagai berikut. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Di ayat 1 diutarakan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang menerima perkataan dari Sang Hikmat, yaitu Tuhan yang adalah sumber dari nasihat di dalam kitab Amsal, dan yang menyimpan perintah-perintahnya di dalam hati. Yang dimaksud dengan menyimpan di sini bukan sekadar mendengar perintah atau firman Tuhan lalu menjadikannya sebagai koleksi. Apalagi sekadar menjadikan perkataan atau perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan tersebut, sebagai bahan untuk mengoreksi orang lain. Orang yang bertindak seperti itu ketika mendengar uraian firman Tuhan akan berkata dalam hatinya, nah ini firman Tuhan yang cocok untuk istriku atau suamiku. Yang tadi cocok untuk temanku. Yang itu cocok untuk tetanggaku. Cocok untuk orang lain. Tetapi tidak pernah cocok untuk dirinya sendiri. Menyimpan perintah Tuhan bukanlah dalam arti sekadar menjadikan firman Tuhan sebagai bahan koleksi seperti itu. Namun lebih daripada itu, firman Tuhan adalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab seperti yang telah saya utarakan dalam uraian firman Tuhan pada minggu kedua bulan yang silam, yaitu uraian firman Tuhan dengan tajuk berjalan dalam kuasa Tuhan melalui ketaatan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh menghormati dan percaya kepada Tuhan akan menaati perintah-perintahnya. Itulah wujud dari sikap menghormati Tuhan yang sesungguhnya. Orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan akan melangkah sesuai dengan perintahnya. Sedangkan perintah atau firman Tuhan adalah cerminan dari hikmat yang ada pada Tuhan. Bukankah hikmat seseorang antara lain nampak melalui kata-kata yang ia ucapkan? Seorang yang sungguh-sungguh berhikmat tidak akan mengucapkan kata-kata yang kosong, tak memiliki bobot yang bermutu, dan tidak mengandung manfaat yang berharga. Setiap kata-kata yang diucapkan oleh orang yang berhikmat akan mengandung makna yang mendalam dan membawa kehidupan bagi orang yang mendengarnya. Demikianlah halnya dengan firman Tuhan. Di dalamnya terkandung hikmat yang sangat berharga. Selain itu, saudara juga perlu menyadari bahwa mutu kehidupan saudara sangatlah tergantung pada apa yang masuk ke dalam pikiran saudara dan yang saudara simpan dalam hati saudara. Dalam program komputer terdapat satu prinsip yang sangat penting, yaitu yang diistilahkan sebagai GIGO atau garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam media online Medium, kualitas hasil yang diproduksi oleh suatu komputer sangatlah tergantung kepada kualitas dari data yang dimasukkan orang ke dalamnya. Apabila data yang diinput atau dimasukkan ke dalam suatu komputer adalah data-data yang keliru seperti sampah, maka output yang dihasilkan oleh komputer itu juga akan meleset seperti sampah juga. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan bersifat akurat, maka output yang dihasilkan juga akanlah tepat. Demikian pula dengan kehidupan saudara. Apabila yang mengisi hati dan pikiran saudara adalah firman Tuhan yang merupakan cerminan dari hikmat Tuhan yang sangat bermutu, maka buah dari kehidupan saudara juga akanlah sangat berbobot. Singkat kata, semakin saudara mengasihi firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin bertambahlah hikmat dalam kehidupan saudara dan semakin berkualitaslah hidup saudara. Dari uraian firman Tuhan, yaitu Amsal pasal 2 ayat 1-6 ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kehidupan yang lebih baik
adalah kehidupan yang diisi dengan keputusan-keputusan yang tepat dan yang bermutu. Itulah keputusan-keputusan yang bukan sekadar dibuat berdasarkan kepandaian, namun berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Dengan kata lain, di sini kita melihat pentingnya untuk memperoleh hikmat yang dari Tuhan tersebut. Hikmat yang akan kita peroleh apabila kita menghargai hikmat. Sehingga guna mendapatkannya kita bersedia untuk berupaya dengan sungguh-sungguh. Selain itu hikmat ini akan kita peroleh bila kita sangat menghormati Tuhan. Yaitu karena menyadari bahwa Tuhanlah sumber dari hikmat yang benar. Penghormatan kepada Tuhan yang diwujudkan melalui sikap menaati firman Tuhan. Sebab perkataan atau perintah Tuhan berisi hikmat yang sangat berharga. Disinilah pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mendengar dan membaca firman Tuhan ketika saudara mengikuti ibadah seminggu sekali seperti sekarang. Tetapi setiap hari. Sama seperti orang tidak dirancang oleh Tuhan untuk makan hanya seminggu sekali. Namun 2-3 kali sehari. Demikianlah kehidupan rohani kita dirancang Tuhan untuk menerima asupan rohani. Yaitu firman Tuhan 2-3 kali sehari. Untuk maksud itulah, maka adalah penting bagi saudara melakukan ibadah harian. Yaitu ibadah pribadi yang saudara lakukan secara singkat setiap hari. Pada pagi, siang, dan petang hari. Ibadah harian yang dapat saudara lakukan dengan menggunakan buku penuntun ibadah harian. Yang tersedia dalam bentuk tercetak ataupun secara online. Dan yang tersedia dalam aplikasi ibadah harian. Lakukanlah secara teratur. Karena melalui ibadah harian tersebut, bukan saja saudara diajak untuk membaca firman Tuhan secara lengkap dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun. Saudara juga akan dibimbing untuk merenungkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pola ibadah harian seperti itulah yang telah dicontohkan oleh para tokoh iman dalam Alkitab. Termasuk Daud maupun Daniel. Dan Tuhan Yesus sendiri. Teladan yang sangat baik dan yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita. Teladan dari Tuhan Yesus yang adalah sumber segala hikmat yang dari atas dan pribadi yang penuh dengan kasih. Dalam kasihnya tersebut Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi kita, manusia yang berdosa. Melalui pengorbanannya itu, ia telah membuka jalan bagi semua kita yang percaya kepadanya. Yaitu jalan untuk mengalami pemulihan relasi dengan Allah dan memasuki kehidupan yang lebih baik. Kasih Tuhan yang memberi jaminan bagi masa depan kita. Mari dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya dan memohon agar ia memenuhi hidup kita dengan hikmatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala hikmat. Allah yang penuh dengan kasih. Yang di dalam kasih dan anugerah telah berkorban sampai mati di kayu salib bagi kami. Menebus kehidupan kami dari kehidupan yang sia-sia. Membaharui hidup kami, menuntun kami dengan hikmat, memenuhi kami dengan hikmat, dan memberikan janji yang pasti tentang masa depan yang lebih baik, kehidupan yang indah seperti yang Tuhan rencanakan. Tuhan Yesus, kami sadar betapa sangat berharga kasih-Mu itu bagi kami, dan kami bersyukur untuk semua itu. Dan kami juga sadar betapa kami memerlukan tuntunan hikmat-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon seperti yang Kau ajarkan dalam Amsal pasal 2 ayat 1-6. Penuhi kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat menyimpannya dalam hati kami. Karena hanya dari sanalah maka hidup kami yang satu kali ini bukan akan jadi hidup yang sia-sia. Tapi hidup yang berarti memuliakan Tuhan dan berkenan kepada-Mu. Tuhan, tuntun kami dalam hikmat-Mu. Hikmat yang membuka jalan di saat tiada jalan. Hikmat yang memberikan jaminan akan masa depan. Karena sesungguhnya jaminan yang Kau berikan adalah pasti. Dan hari depan yang Kau sediakan adalah indah adanya. Tuntunan-Mu itu sangat kami perlukan. Tuntunan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan.
Tangan kasih-Mu yang memulihkan, tangan kasih-Mu yang menyelamatkan, tangan kasih-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan, tangan kasih yang penuh dengan kuasa, yang memberi, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan mujizat bagi kami. Saya berdoa ulurkan tangan kasih penuh mujizat itu, menyembuhkan rumah tangga yang terluka, menyembuhkan hati yang cedera, menyembuhkan masa depan yang dalam keadaan hancur porak-poranda, memberikan pemulihan, memberikan pengharapan, dan membawa pemulihan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu adalah sumber hikmat dan pengharapan bagi kehidupan kami. Bawa kami untuk selalu berpegang teguh pada hikmat dan janji setia-Mu saja. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan relasi, agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.